ini mah sakit-sakit si Yati mah ini apa namanya, kalau mau ganti-ganti tuh nggak suka bilang-bilang dulu. Enakan yang dulu. Kisah-kisah ngerti nggak, Bu? Iya. Kisah-kisah nanti terang, nanti gelap gitu. Nggak nyuruh diganti anak. Baik Ibu, ayat berapa? Ayat 14 Bu ya? 14 hadis. Hah? Ya hadisnya ayat 14 sekarang. Kan ayatnya juga Belum ada hadis Neng. Udah habis yang kemarin ayat 13. Kemarin udah selesai. Hadisnya juga udah selesai. Ayat 13 hadisnya juga udah selesai Bu ya. Nah, baik Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama fa'akhadahumut tufanu wa hum zalimun. Baik Ibu. Ini sekarang cerita yang kemarin udah Bu ya. Kemarin ceritanya apa? Cerita apa? Tentang pembunuhan. Iya, cerita tentang pembunuhan ya. Cerita tentang itu apa namanya, mirip di pelajaran tauhid Bu ya. Iya. Mirip di pelajaran tauhid itu Bu yang kemarin itu. Ya emang kayaknya emang iya. Pas di pelajaran tauhid ada kalimat ayat-ayat itu ya. Iya. Baik Ibu. dan sungguh mereka ditambah balik deh. Enggak, jangan, itu ayat 14 Neng, ayat 13. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh Bu ya. Kami di sini Allah ya. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh, kami di sini Allah Bu ya. Telah mengutus Nuh yaitu kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka. Dianya di sini Nabi Nuh bersama mereka yaitu umatnya Bu ya. Kaumnya atau umatnya Bu ya, bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun Bu ya. 1000 tahun itu kan umur Nabi Nuh. Kurang 50 tahun itu 950 tahun kan. Itu dakwahnya Bu ya. Jadi Nabi Nuh itu dakwah dari umur 50 tahun Bu ya. Dari umur 50 tahun jadi selama 950 tahun umur Nabi Nuh 1000 tahun, kemudian dipakai dakwah 950 tahun itu ya, yaitu Nabi Nuh dakwah Bu ya. Nabi Nuh dakwah 950 tahun Bu ya. Kemudian maka dia tinggal bersama mereka, dianya yaitu Nabi Nuh bersama mereka yaitu kaumnya atau umatnya Bu ya. 1000 tahun kurang 50 tahun berarti 950 tahun kan? Iya. Kemudian mereka ditimpa topan dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah Ibu, kaum Nabi Nuh kan zalim Bu ya. Kaum Nabi Nuh zalim, kemudian diceritakan sama Rasulullah. Allah menceritakan kepada Rasulullah. Maksudnya untuk apa? Untuk menghibur ya. Untuk menghibur Rasulullah. Dulu juga Nabi Nuh juga dakwah sampai 950 tahun. Itu yang beriman kepada Nabi Nuh cuma sedikit, cuma segelintir orang gitu ya. Ada yang mengatakan Bu ya hanya 12 orang. Ada juga yang mengatakan itu 78 orang Bu ya. 78 orang Bu ya yang beriman kepada Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh dakwahnya berapa Bu? 950 tahun. Yang ikut cuma 80, yang beriman cuma 78 orang ya, 78 orang. Nah begitu. Jadi Nabi Rasulullah kan sedih Bu ya. Umatnya yaitu apa namanya? Umatnya yaitu mengingkari, menolak Bu ya. Nah, turunlah ayat ini Bu ya. Untuk apa? Untuk menghibur apa?
untuk menghibur Rasulullah. Nah, Nabi Nuh juga dulu, jadi diceritakan Ibu, ya. Nah, jadi sama Allah diceritakan kepada Rasulullah ya bahwa Nabi Nuh juga dakwah 950 tahun, yang ikut hanya segelintir orang gitu Bu ya. Nah, segelintir orangnya di sini tidak dikatakan Bu ya, tapi di tempat lain kayaknya dijelasin ke Bu ya. Nah, kan ini kan cerita kenapa suka ada ulangan sedikit-sedikit ceritanya, kan ini sudah diceritakan Bu ya, tapi ini ngulang sedikit Bu ya. Nah, supaya untuk mengingat-ingat pelajaran Bu ya, gitu. Iya. Jadi diceritakan kepada siapa Bu? Kepada Rasulullah Bu ya, kepada Muhammad SAW. 50 itu apa? 950. Nah, kan kalau Bu, kalau di bahasa Al-Qur'an Bu ya, kalau umpamanya umurnya 1000 tahun Bu ya. Nah, jadi dikatakannya 1000 tahun dulu dakwahnya, yaitu kan dakwahnya itu 950 tahun gitu. Dakwah Nabi Nuh 950 tahun, yaitu sewaktu pertama Nabi Nuh dakwah itu umur 50 tahun gitu. Kan 950 ditambah 50 kan 1000 gitu. Iya, gitu. 50 tahun Udah dakwah. belum dakwah ya. Mulai dakwah. Iya. 50 tahun ya gitu. Iya, mulai dakwah. Sampai akhir hayatnya itu umurnya 1000 tahun. Jadi dakwahnya 950 tahun, tapi yang ikut hanya segelintir orang. Nah, diceritakan sama Allah kepada Rasulullah. Kenapa? Rasulullah sedih, Bu ya. Sedih kenapa? Dakwahnya yaitu banyak yang mengingkari gitu, Bu ya. Banyak yang menolak gitu. Paham tuh, Bu ya? Iya, paham tuh. Jadi ceritakanlah. Jadi ini cerita Nabi Nuh diceritakan sama Allah kepada Nabi Muhammad, maksudnya untuk menghibur Nabi Muhammad, gitu ya. Kalau biar nggak sedih. Iya. Dulu juga Nabi Nabi Nuh dakwah 950 tahun, yang ikut hanya segelintir orang. Jadi Rasulullah tidak usah sedih. Paham tuh ya? Tidak usah sedih gitu ya. Nah, kemudian Ibu, mereka ditimpa topan Bu ya. Nah, ini udah diceritain di surat Hud Bu ya. Nah, ini hanya ngulang Bu ya. Di surat Al-Ankabut ini ngulang sedikit Bu ya. Kemudian merekanya itu umat Nabi Nuh Bu ya. Umat Nabi Nuh. Kemudian mereka ditimpa topan, Bu ya, ditimpa topan, dan mereka adalah orang-orang yang zalim, Bu ya. Kalau ditimpa topan sama banjirnya nggak usah diceritain lagi Bu ya, kan udah, kan udah diceritain dulu, masih inget kan? Iya masih ingat, jadi nggak usah diceritain lagi gitu Bu ya. Nah, jadi Ibu, topan sama banjir itu menimpa kepada siapa? Orang-orang yang zalim gitu Bu ya. Nah, jadi Ibu, kalau sekarang Bu ya, maaf Bu ya, kalau sekarang memang menyampaikan risalah Allah Bu ya, banyak yang menolak, nggak usah sedih gitu Bu ya, nggak usah sedih gitu. Kenapa? Nabi Nuh juga banyak yang nolak gitu, bukan banyak lagi ya, cuma segelintir orang yang beriman ya. Rasulullah juga banyak yang nolak kalau menyampaikan risalah Allah ya, gitu Bu ya. Maaf Bu ya, kalau yang sekarang yang banyak-banyak itu risalah dari mana? Kamu itu dari mana ya? Dari kiai-kiainya yang terdahulu. Ya itu Bu ya, gitu ya. Itu risalah dari mana Bu ya? Jadi Ibu, kalau Ibu mau nonton YouTube, Ibu nggak usah yang pakai pakai yang banyak nyanyi-nyanyian gitu Bu ya. Kalau nonton TV yang pakai mukadimahnya seperti Ibu. Iya. Jadi kalau nonton YouTube Ibu yang menyampaikan Al-Qur'an, Al-Hadis aja Bu ya. Jadi kalau yang nyanyi-nyanyian ya udahlah, kita juga kagak ngerti juga kok bahasa nyanyinya. Ngerti nggak Ibu nyanyi-nyanyi? Nggak ngerti kan? Iya. Juga nggak bisa. Gitu Bu ya. Begitu Bu ya. Jadi Ibu, Allah mah tidak mungkin Ibu ya memihak kepada orang yang salah gitu ya. Tapi orang yang salah itu banyak disakitin. Maaf, orang yang benar. Maaf ya, orang yang benar itu banyak yang disakitin Bu ya.
yang salah itu banyak yang membela, itu mah udah umum gitu. Nah, coba kita ingat aja kepada apa namanya umatnya Nabi Nuh. Ya seberapa banyak dan berapa lama Nabi Nuh mendakwah kan? Pak, berarti banyak yang nyakitin kan daripada yang mengimani ya daripada yang berimannya kepada Nabi Nuh. Lah, kalau yang nggak beriman nyakitin nggak? Gitu paham? Paham tuh Bu ya? Gitu Bu ya. Jadi di mana-mana juga Ibu kalau yang menyampaikan risalah dari Allah Bu ya. Banyak apa Bu? Banyak yang nyakitin. Kenapa? Buktinya aja pengikut-pengikut para rasul yang dulu Bu ya, yang kita pelajari Bu ya, banyak yang ikut apa banyak yang ingkar? Nah itu banyak yang ingkar kan? Iya. Jadi Ibu nggak usah sedih. Saya juga nggak usah sedih. Iya, Bu, yang sedih kalau kita Bu kayak itu Bu yang sekarang juga ya. Kalau orang yang benar-benar ulama salaf gitu yang ada di dalam kebenaran kayaknya banyak fitnahnya Ibu ya. Oh, ya itu banyak fitnah. Kayak itu Khalid Basalamah itu Ya iya. Iya Ibu, emang ke saya nggak banyak fitnah. Ya sekarang aja mungkin agak agak sepi Bu ya. Dulu waktu dulu baru-baru fitnahnya apa Bu? Masya Allah udah nyakitin Bu ya. Sampai saya mau datang ke RT mau ini, kata bapaknya Yusuf, nah kamu tuh jangan sengeng, katanya, baru gitu aja udah mau lapor-lapor sama RT. Jadinya dukung yang ini. Masih hati lagi. Yang banyak malah. Iya. Jadi emang emosional ada Bu ya kalau terlalu disakitin gitu Bu ya. Ya pasti ada emosinya Bu ya. Saya bilang, Bapak mau lapor ke Pak RT, iya kamu tuh sengeng namanya gitu Mak, katanya. Kalau mau menyampaikan ilmu nggak boleh sengeng, baru segitu aja. Maksudnya langsung itu Bu, ada yang ininya langsung ke Ibu apa ada yang nyampein? Ada yang nyampein. Ada yang nyampein. Emang sih kayak dulu baru mau berangkat ya kan ngaji di mana sekali gitu ya. Sebut terus ada yang nyampein Bu ya. Kayak gimana sih? Pada nyembri. Kayak ada yang bilang serem katanya gitu. Serem Bu ya. Ya seremnya maksudnya dianggap penyimpangan. Apa-apa nggak boleh. Lah emang iya, orang yang mereka sendiri sih Ya katanya. maksudnya penyimpangan. Iya, emang kan begitu. Katanya pengajian bujang penyimpangan, pengajian bujang apa katanya pengajian sesat, pengajian bujang mah katanya pengajian Muhammadiyah. Kan itu kan orangnya ngomong. Ada yang Karena kalau nonton TV nonton TV itu loh, TV Muhammadiyah itu sama kayak Ibu menyampaikan. Jadi nggak usah minder Bu ya, nggak usah minder. Kenapa? Kita setiap mempelajari tentang cerita-cerita Rasul, diutus sama Allah untuk mengajak kepada umatnya, untuk mengajak kepada tauhid, pasti banyak yang ingkar. Paham tuh Bu ya? Sampai saat juga emang begitu. Kalau menyampaikan risalah Allah, udah ketahuan Al-Qur'annya, udah ketahuan Al-Hadisnya, banyak yang ingkar lah Ibu. Buktinya aja udah di sini juga pada ogah. Kenapa? Lah kan karena mereka nggak mau pada meninggalkan bidah kan. Lah kalau di sini kan sedangkan di sini kan saya melarang untuk bidah. Iya. Jangan ke sana ya pastilah. Iya. Yang ke sana mah anu. Ya iya. Lah orang yang udah sering ke sini juga saya maka dengan detail menyampaikan jangan bidah ya, karena mereka pada doyan bidah ya. Bubar. Ya nggak mau pada hadir lagi, padahal mah udah anteng. Tapi itu Bu, yang soal ini saya juga jadi bingung. Emang kalau di mana-mana juga seperti itu ya Pak, umumnya mayoritas soal haid gitu Bu. Misalnya nggak boleh ngaji, nggak boleh menyentuh Quran gitu kan. Saya juga dulu kan pertama diajak ke sini. Saya pertama diajak ke sini kan keyakinan masih seperti yang asal. Iya. Udah gitu. Hayu ke sana gitu, pokoknya bagus gitu aja. Aduh saya lagi ini sekarang nggak bisa, nggak apa-apa kata dia ya gitunya. Iya. Nggak apa-apa orang Gini. tahu-tahu sekarang justru gempor-gempornya. Saya udah nanya kemana-mana juga katanya.
Lah makanya nanyanya jangan ke satu levelnya dia. satu pemahaman. Ternyata Ya kan pemahamannya juga banyak. Iya, katanya Gini. ternyata memang nggak boleh kata dia gitu. Iya, Oh, lah sudah. karena dia yang ditanya yang memang tidak membolehkan. Iya. Tapi kalau yang ditanya yang membolehkan ya boleh. Kata cuma Biar nanya ke 100 ustadz, 100 orang, 100 Kalau yang ulama. sama, Kalau memang tidak membolehkan, ya pasti jawabannya tidak boleh. Iya. Makanya nanya jangan sama ustadz yang sama. Kalau nanya ustadz yang sama ya pasti jawabannya sama. Nah gini Bu ya, tentang masalah Al-Quran Bu ya. Nah gini Bu ya, ini kalau ini kan baru Bu ya. Ini kan pendapat apa namanya ulama. Kalau ulama terakhir itu ulama apa ya? Ulama apa sih? Salah. Enggak, salaf itu ulama awal ya. mengikuti Kontemporer ya. kontemporer. Kontemporer Bu ya. Nah kalau ini kan ulama kontemporer kan, karena kalau terjemah mah kan adanya sekarang Bu ya. Nah gini Bu ya, coba Ibu perhatikan Bu ya. Nah ada pendapat ulama Bu ya, ini Bu bukan mushaf Bu ya. Ini bukan mushaf Bu ya. Nah, kenapa? Karena ini terjemah, apalagi ini tafsir. Tafsir ini bukan mushaf Bu ya. Kenapa? Lebih banyak bahasa selain apa Al-Qur'annya gitu Bu ya. Nah gitu Bu ya. Nah jadi Ibu kalau ini karena ulama bilang ini bukan mushaf, ya dipegang sama orang haid juga boleh gitu Bu ya. Dipegang sama orang haid juga boleh. Nah gitu. Kalau saya mau menyampaikan tentang mazhab ini saya nggak hafal Bu ya. Tapi saya menyimak Ibu ya, antara yang boleh dan yang tidak Bu ya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah jadi ini sepakat Bu ya, kalau mushaf itu Maksudnya misalnya dari Arab gitu misalnya. bukan. Oh. Mushaf itu yang khusus. Khusus Khusus Al-Quran ya. Al-Quran. Iya, Quran. misalnya Quran cetakan itu kan khusus ya, nggak ada Iya, ini terjemahannya. aja, ini bukan Arab ini Bu ya. Iya. Tapi ini udah disebutnya mushaf gitu Bu ya. Iya, Nah, iya. jadi Ibu, jadi kalau ini boleh gitu Bu ya. Nah, kemudian mushaf juga Ibu, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak gitu Bu ya. Nah, kenapa? Karena katanya orang lagi haid katanya najis gitu ya. Orang haid itu tidak najis Bu ya. Orang haid itu yang najis itu orang yang tidak beriman, orang musyrik itu najis gitu Bu ya. Jadi kalau orang Islam, orang yang beriman Bu ya, walaupun lagi haid juga tidak najis Bu ya. Nah, kalau orang yang beriman walaupun sedang haid juga tidak najis. Makanya ada juga ulama yang membolehkan walaupun sedang haid. Terus bilang apa? Istri-istri Nabi juga sedang haid juga pada baca Quran kok gitu Bu ya. Nah sedangkan Rasulullah juga Bu ya, Siti Aisyah sedang haid Bu ya. Si Rasulullah tiduran di pahanya Siti Aisyah Bu ya. Padahal Siti Aisyah sedang haid, Nabi juga baca Quran gitu. Kalau umpamanya najis dong, nggak mau dong Rasulullah tiduran di pahanya Siti Aisyah yang sedang haid gitu Bu ya. Nah jadi itu tergantung aja mau ngambil yang mana. Kalau saya ngambil yang mudah aja, yang nggak ngerepotin gitu Bu ya. Kalau ada ulama yang mengatakan boleh kok, lah ulama kemarin mau Ramadan juga banyak ulama yang membolehkan kok. Ibu kalau baca-baca tentang baca Al-Quran, sayang katanya bulan Ramadan orang yang haid nggak baca Al-Quran, nah kan gitu. Kan banyak kan ulama yang membolehkan orang haid baca Al-Quran kan gitu kan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang istimewa Bu ya. Bulan yang lipat gandakan pahalanya, apalagi untuk baca Al-Quran gitu. Kan banyak Ibu, kalau Ibu nonton masalah orang haid baca Al-Quran, nggak apa-apa, orang haid juga baca aja, sayang kok bulan Ramadan kan gitu. Banyak kan ulama yang mengatakan begitu. Nah gitu. Kalau nanyanya sama satu pemahaman, ya nanya kepada 100 ulama ke 100 ustadz, ya pasti jawabannya sama. Nanyanya dong jangan ke satu pemahaman dong, ya nanya ke pemahaman yang lain gitu Bu ya. Kalau saya kemudian kalau tentang hafalan Bu ya, tentang hafalan Ibu ya, kesepakatan ulama semua boleh
gitu ya. Ibu sedang haid gitu, itu semua ulama mengatakan boleh kalau baca hafalan gitu ya. Kami qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq gitu ya. Nah, itu boleh. Cuman enggak megang gitu Bu ya. Nah, tapi kalau ulama yang ini ya memang walaupun sedang haid juga boleh. Kan kemarin Ibu kalau mau Ramadan coba banyak tentang membolehkan orang haid baca Al-Qur'an. Kalau mau Ramadan nanti, kalau Ibu mau Ramadan tahun depan Bu ya, coba nanti di situ banyak Bu ya ulama yang membolehkan seorang sedang haid baca Al-Qur'an. Gitu Bu ya. Ya kan katanya apa tuh, lewat aja ke masjidnya Bu, apalagi masuk nggak boleh. Tapi saya lagi di Istiqlal malahan nggak ditegur, misalnya yang lagi haid suruh keluar gitu nggak Bu, malahan supaya memposisikan diri katanya supaya nggak memotong sop. Iya, gini Bu ya. Baca Quran mereka juga. Iya, mereka juga kan begini. Kalau pas lagi mau sholat ya, Iya. kan lagi sholat, yang sedang haid, kan berarti ada yang sedang haid di situ kan. Yang sedang haid, supaya tidak memutus saf, tolong ke pinggir dulu, Iya. kan gitu. Berarti kan ada orang, kan banyak orang yang sedang haid kan. Banyak sih yang pindah ke samping. Iya, baca Al-Qur'an kan. Kemudian baca. juga kemudian juga duduk di masjid kan. Yang penting rapi Bu ya. Jangan sampai mengotori masjid gitu. Kalau sekarang mah kan banyak pembalut Bu ya. Lah emang pembalut kalimat dari siapa? Pembalut itu kalimat dari Rasulullah Ibu. Iya. Pembalut itu kan kalimat dari Rasulullah Bu ya. Makanya kalau orang yang mereka ambil ya, memang mereka ambil dari kalimat Rasulullah. Orang yang sehat dianjurkan oleh Rasulullah pakai pembalut. Cuman dulu pembalutnya mungkin beda gitu Bu ya. betul. Dan ibu saya juga pakai kain. Iya, maksudnya jadi kalau nggak pakai pembalut kan pasti akan berseceran gitu Bu ya. Nah makanya kata pembalut itu dari siapa? Dari Rasulullah. Kalau yang najis itunya ya. Istrinya tahu begitu ya. Iya, jadi apa namanya, cuman diambilnya kadang-kadang pertamanya sama orang ini ya, orang non muslim gitu ya, orang kafir itu yang pakai pembalut, berarti bikin pembalut seperti ini gitu kan, sekarang makan kita ya Bu. Nah seperti itu. Jadi Ibu tentang orang haid baca Al-Qur'an Bu ya, ada yang membolehkan baca, nah gitu Bu ya, tanpa tanpa ragu-ragu gitu. Iya, tanpa ragu-ragu gitu ya. Nah Ibu nanti kalau sekarang mah kalau nggak mau bulan Ramadan mah, soalnya kan bulan Ramadan itu dianjurkan orang itu Bu ya untuk baca Al-Qur'an. Sayang Bu ya. Nah mending kalau haidnya seminggu. Lah kalau haidnya sampai 2 minggu, lah terus kapan kita mau baca Al-Qur'an? Makanya banyak yang membolehkan Bu ya orang haid di bulan Ramadan juga baca Al-Qur'an gitu Bu ya. Terus Bu, kalau misalnya kalau dulu mah kan batal tutup dunia itu dulu bolak-balik misalnya. Kalau kata ada yang ngomong, saya lagi di Pesing, kalau wudhu secara ke kali gimana jauh. Jadi padahal nggak mesti ya Bu ya, maksudnya batal. Saya dulu waktu masih di Kodam, waktu tahun-tahun berapa dah Bu ya, masih belajar gitu Bu ya. Itu Ibu setiap 1 juz saya wudhu, setiap 1 juz kan kalau saya kan kalau habis subuh itu Bu ya bisa 5 juz, bisa 6 juz. Itu setiap habis 1 juz wudhu, setiap 1 juz. Kenapa? Karena memang keluar angin gitu Bu ya. Nah kalau kesini ini kita udah belajar Bu ya, ya nggak masalah, udah buang angin juga gitu Bu ya, baca aja terus, nggak usah pakai wudhu. Sampai apa Bu? Sampai kuping saya pengeng Bu ya, banyak masuk air gitu, banyak masuk air gitu ya. Nah tapi setelah kesiniin Bu ya, ya kita kalau habis subuh kan otomatis punya wudhu Bu ya, gitu. Nah baca 1 juz batal wudhu, baca lagi batal wudhu gitu Bu ya. Nah setelah kesiniin ya enggak juga gitu ya, gitu sampai sama kalau pipis juga kan Bu ya. Ya iya. Misalnya saya pas kalau sahur apalagi minum banyak kan di subuh saya suka pengen bolak-balik pipis. Gitu Bu ya. Nah itu Bu ya. Jadi tentang pemahaman Al-Qur'an, saya hanya menyampaikan gitu Bu ya. Ibu mau ngambil yang mana terserah Ibu. Mau ngambil batal, emang males. Ya batal tutup gitu. Emangnya males. Boro-boro batal.
kagak batal juga kagak diterusin. Nggak baca. Kan gitu Bu ya. Kalau lagi head malah kesenengannya. Iya, Libur. kalau head lagi head udah Libur gitu semuanya, diundur-undur lagi. Astagfirullah. Itu namanya orang malas ibadah. Iya. Ibu ya, orang yang malas ibadah itu apalagi mun bahasa peribahasa Sunda mah komunitas Aya aya jurang. komunitas. Aya jalan. Aya jalan, aya jalan. Aya jalan komunitas. Sanes jalan eta aya nan jembatan teh naon namina? Iya, aya hari jembatan. Tapi abdi mah Jalan ya, jalan komunitas ya. Nah, itu enggak. iya, aya jalan komunitas gitu ya. Nah, gitu maksudnya jalan di situ jalan seseberangan Ibu. Jembatan gitu ya. Nah, gitu Bu ya. Nah, aya jalan komunitas. Itu aya jalan ge emang males. Kan gitu kan emang iya. Aya jalan komunitas lagi head. Batal. Nah, emangnya males gitu Bu. Itu mah dipakai alasan aja gitu Bu. Makanya aya jalan komunitas, enggak ada jalan juga emang males. Kan gitu Bu. Jadi begitu ya masalah tentang masalah Al-Qur'an Bu ya. Kalau saya menyampaikan sama anak-anak Bu ya. Kalau Bu Ija sedang haid juga boleh gitu ya. Karena memang ada ulama yang memperbolehkan gitu Bu ya. Kenapa? Ya orang istri Nabi juga kalau lagi haid juga baca Quran gitu, paham tuh Bu ya? Saya ada yang nanya Bu melalui telepon itu. Cina kalau misalnya lagi ngaji terus batal, apakah harus wudhu lagi? Saya jawabnya kalau harus wudhu lagi itu kalau mau sholat, kata saya ngaji mah nggak masalah gitu, batal juga. Iya. Ya nggak salah ya Bu jawaban kayak gitu. Ya kalau Ibu menganggap batal ya wudhu lagi. Enggak, Kalau maksudnya itu orang yang nanya tuh. iya makanya. Ada wudhu mah untuk sholat, kata saya gitu. Iya tapi kalau umpamanya kalau menganggap batal ya wudhu, kalau menganggap nggak boleh ya wudhu gitu kan. Mereka kan Mereka ada, ya. iya mereka kan mereka kan ragu-ragu kan. Iya begitu Bu ya. Jadi gini Bu ya, jawabannya terserah. Jadi saya ngasih kita ngasih pilihan Bu ya, terserah mau diambil ngambil yang mana gitu ya. Saya juga kan segala sesuatu juga ngasih pilihan sama Ibu. Terus Enggak mesti harus ngikutin apa yang disampaikan saya. Terus kata saya juga begitu. Terus di sana juga malah ustaznya kata saya guru ngaji juga, kalau lagi ngaji juga pipis dulu nggak wudu lagi, kata saya gitu. biar dia ngerti maksudnya. Iya. Tapi kalau Ibu anggap tidak boleh, Ibu wudu gitu. Nah seperti waktu di mana tuh? Kalau nggak salah waktu Mama Dita ke haji kan, kita pada ngaji di sana di rumahnya. Terus ada yang nanya, Ibu kalau senggolan sama suami batal enggak? Lah kalau buat saya batal. Kalau buat Ibu, saya nggak batal. Kalau buat Ibu batal ya wudu lagi. Kan udah kan nggak banyak perkataan lagi kan. Kalau Ibu nganggap batal senggolan sama suami ya wudu. Kalau saya enggak. Kenapa? Lah orang suami mahram kok. Masa suami dianggap bukan mahram? Kalau saya ini Bu, kalau dijawab begitu misalnya kayak dulu kalau pertanyaan terus Ibu bilang terserah, enggak, Ibu seperti apa? Jadi saya ini mau ngikutin Ibu kayak gitu. Kalau Ibu lah ya iya. Makanya kan saya sampaikan pilihan. Ya saya sampaikan pilihan untuk Ibu. Tapi kalau saya pakainya yang ini, gitu kan, selalu begitu kan. Saya juga menyampaikan. Saya juga nggak memaksa ibu-ibu suruh mengikuti apa yang saya sampaikan. Dan saya juga suka ngasih pilihan, gitu Bu ya. Nggak ribet. Enggak saklek Bu ya. Cuma aneh Enggak gitu. saklek. Kok suami kok disebut itu kan udah jadi Kalau mahram. suami kalau sama suami senggola bersentuhan dibilang batal, ya aneh lah Bu ya. Katanya suami bukan mahram. Itu suami bukan mahram, kok tidur satu kasur digituin aja. Iya, makanya aneh. Dulunya ya bukan mahram, kan sekarang udah. Bu, maaf Bu, kalau habis nyampur nggak boleh kali ya baca Al-Quran ya, harus
Enggak boleh. Iya. Iya. Nah gini Bu ya. Ibu perkataannya kan sama-sama junub Bu ya. Iya. Haid junub, nyampur junub, gitu ya. Kalau junub itu waktunya sebentar, ibu langsung mandi udah bersih, baca Quran, gitu. Itu kan berhari-hari. Gitu, kalau haid kan berhari-hari. Sedangkan Al-Quran itu kan bacaan, Al-Quran itu pelajaran. Kalau nungguin haid, kalau haidnya 2 minggu nggak baca Quran 2 minggu, nggak belajar 2 minggu. Enggak. Nah, kalau nyampur, kalau junub nyampur Bu ya, mandi Bu ya. Nah, jangan baca Al-Quran. Kenapa? Kalau junub itu waktunya Kan mau sholat juga kok. ya iya. Waktunya sebentar gitu Bu ya. Junub masa kita mau baca Quran? Kan pasti mandi kan mau sholat gitu. Ya biar tahu gitu Bu ya. Jadi kalau junub nyampur Bu ya. Kalau junub nyampur nggak boleh Bu ya. Sebab waktunya singkat dan Tapi memang saya udah ya ibaratnya nambah dari bacaan apa dari itu soal menyentuh. Tapi memang itu ya Bu ya. kenapa? Nyampur itu bukan menyentuh senggolan, disebutnya menyentuh perempuan. Iya, jadi di situ awal masum itu Bu ya, ada yang berpendapat menyentuh kulit itu Bu ya, kulit antara kulit Bu ya. Ada yang berpendapat jima gitu Bu ya. Tapi Ibu kalau bilang mengikuti Imam Syafi'i kok kalau menyentuh batal gitu ya. Enggak, Imam Syafi'i enggak mengatakan begitu. Ya kenapa? Imam Syafi'i mengatakan kan itu turun ayat itu ya. Turun ayat aula muslimun nisa gitu ya. Nah, jadi gini Bu ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan aku mengikuti orang yang dapat wahyu gitu ya. Yang dapat wahyu itu Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu banyak contoh kalau nyium istrinya juga langsung sholat, nggak pakai wudhu lagi. Sering saya sampaikan dulu juga ya, Rasulullah sedang sholat gitu Bu ya. Kan rumah Rasulullah kan apalagi sekarang mah udah pada tahu rumah Rasulullah itu kan sempit ya. Begitu Rasulullah sedang sholat kan gelap juga kan kalau malam. Siti Aisyah rumpu rampak, kalau bahasa saya rumpu rampak apa susur sasar ya. Iya, susur sasar. Iya, gitu lah Bu ya. Kalau kata bahasa saya rumpu rampak Bu ya. Nah begitu karampa apa jadi kepegang. Kepegang Bu ya, bukan kesentuh lagi, kepegang Bu ya, kepegang kakinya Rasulullah juga tetap aja sholat kan gitu Bu ya. Tetap aja sholat, nggak bilang batal. Belum tahu kan kesenggol marahnya. Gitu. Lagi balas bunuh lagi gitu nya. Gitu Bu ya. Jadi begitu Bu ya. Terus Rasulullah, Siti Aisyah cemburu pada Rasulullah. Jangan-jangan Rasulullah habis dari istri yang lain gitu ya. Pas Rasulullah lagi sholat, Siti Aisyah itu cemburu Bu ya, pencemburu Siti Aisyah itu. Cemburu Bu ya, diraba-raba rambutnya, kalau basah berarti habis dari istri yang lain gitu Bu ya. Iya, gitu. Ternyata dirampak, dipegang Bu ya, enggak basah. Jadi tahu Hilang cemburunya. Iya, jadi tahu kalau Dalam hati Rasul ngapain ini orang ini? gitu Bu ya. Kayaknya udah dulu Ibu ya. Nah itu tentang orang haid Bu ya. Ininya juga udah gelap-gelap. Emang harus dibahas panjang lebar sih. Nah itu Bu ya. Ininya gelap-gelap Ibu.